Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam olahraga. Nah, selamat berjumpa lagi dengan Pak Arif di mata pelajaran Pencak Orkes untuk kelas 9. Pak Arif harapkan kondisi anak-anak semuanya dalam keadaan sehat, tidak ada halangan sedikit pun dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Nah, untuk pertemuan hari ini, kita masuk pada pertemuan yang pertama di semester 2, yaitu masuk pada materi olahraga bela diri, pencak silat. Sebelum kita masuk pada materi, Pak Arif ada sebuah video yang terkait dengan himbauan tentang protokol kesehatan, bisa kalian amati dengan seksama. Ingat pesan ibu, tetap pakai masker, cuci tangan. Kita semua harus kompak, harus tetap semangat. untuk memutus mata rantai COVID-19. Hindarilah kerumunan dan selalu menjaga jarak. Kita harus membiasakan gaya hidup yang baru, disiplin, dan komitmen. Agar kita bisa beraktivitas kembali dengan normal. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Kita masuk pada materi pada hari ini untuk kompetensi dasar AD 3.3, yaitu memahami variasi dan kombinasi gerak spesifik seni bela diri. Untuk AD 4.3 yaitu mempraktekkan variasi dan kombinasi gerak spesifik seni bela diri. Nah, untuk tujuan pembelajaran kali ini Pak Arif berharap setelah mengikuti pembelajaran jarak jauh, anak-anak semuanya dapat memahami atau memiliki pengetahuan dalam pola langkah dalam pencak silat. Yang kedua, terkait dengan kombinasi serangan dan tangkisan dalam pencak silat. Kita masuk pada materi yang pertama. Untuk pola langkah dalam pencak silat ada kurang lebih 7. Yang pertama pola langkah lurus, yang kedua pola langkah segi empat, yang ketiga pola langkah U, yang keempat pola langkah zigzag, yang kelima pola langkah S, dan seterusnya. Untuk jenis-jenis pola langkah tadi sudah Pak Arif sebutkan sebelumnya. Untuk pola langkah lurus berarti gerakannya lurus, pola langkah zigzag berarti gerakannya zigzag, sedangkan pola langkah U membentuk huruf U, dan lain sebagainya. Nah, untuk lebih jelasnya terkait dengan pola langkah, bisa kalian amati video berikut ini. Oke, kita belajar tentang pola langkah lurus dahulu. Apa sih pola langkah lurus itu? Pola langkah adalah jalan untuk melangkah dalam pencak silat. Kalau dikatakan pola langkah lurus berarti adalah ya lurus ke depan ataupun ke belakang. Yang penting jalannya adalah lurus. Betul. Untuk ini adalah penampakan gerakan kaki saja. Gerakan pola langkah itu bisa dikombinasikan dengan berbagai teknik dasar dalam pencak silat. Contohnya ini kombinasi dengan sikap pasang. Sikap pasang ini adalah sikap pasang sejajar anak-anak. Apa sih sikap pasang sejajar itu? Oke, pasti bingung kan? Kita jelaskan yang seperti ini. Ada dua penampakan orang di sini, kanan dan kiri. Yang sebelah kiri itu menampakkan sikap pasang sejajar, sedangkan yang kanan berlawanan. Yang sejajar adalah ketika tangan kanan di depan maka kaki kanan juga berada di depan, sedangkan yang berlawanan tangan kanan di depan, kaki kiri yang melangkah. Seperti itu anak-anak. Untuk lebih jelasnya dilihat deh perbedaan antara kedua orang tersebut.
Oke, sudah mengerti kan? Kita lanjut yang kedua. Kedua ini adalah pola langkah zigzag. Pola langkah zigzag hampir sama dengan pola langkah lurus, cuma arahnya zigzag, bukan lurus ke depan. Ini adalah penampakan gerakan kakinya. Nah, ini Bapak tunjukkan kombinasi dengan sikap pasang ya. Oke, ini sikap pasang apa? Iya betul, ini adalah sikap pasang sejajar tadi ya. Nah, angkatan sejajar itu seperti ini. Ingat tadi, tangan kanan di depan berarti kaki kanan juga di depan. Betul sekali, cuma arahnya adalah zigzag karena pola langkahnya adalah zigzag. Begitu anak-anak. Sedangkan yang ini adalah pola langkah zigzag kombinasi dengan sikap pasang yang berlawanan. Seperti tadi dijelaskan bahwa tangan kanan di depan, maka kaki kiri yang melangkah ke depan, cuma arahnya adalah zigzag. Oke, kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga ini adalah pola langkah segitiga. Pola langkah segitiga berarti arah kaki gerakan kita atau arah jalan kaki kita itu membentuk seperti segitiga. Nah, gitu. Jadi kalau tadi pola langkah zigzag itu adalah arahnya zigzag, kalau segitiga itu kita membentuk seperti bangun datar segitiga. Ini pun juga bisa dikombinasikan dengan beberapa sikap pasang seperti itu. Oke, ini adalah kombinasi menggunakan sikap pasang ya, sikap pasang sejajar. Jadi penampakannya seperti ini. Oke, kita lanjut pola langkah segi empat. Pola langkah segi empat itu hampir sama seperti pola langkah segitiga tadi, cuma arahnya membentuk segi empat atau bangun datar segi empat ya, pasti semua tahu kan. Seperti itu, boleh melangkah kanan dulu ataupun kiri dulu, itu terserah kalian. Yang penting nanti endingnya atau pada akhirnya kalian membentuk bangun datar seperti segitiga. Diingat-ingat, pola langkah itu adalah langkah untuk kaki atau jalannya ya, jalan untuk kakinya. Nah, penampakan gerakan kakinya seperti ini anak-anak. Ini dari tadi Bapak juga melangkahkan dengan berbeda-beda, boleh kanan ataupun boleh kiri. Begitu. Setelah ini akan Bapak tampilkan bagaimana cara mengkombinasikannya menggunakan sikap pasang. Oke, nanti di rumah boleh dicoba ya. Ini adalah kombinasi pola langkah segi empat menggunakan sikap pasang. Yang Bapak lakukan itu adalah sikap pasang apa? Iya, ada yang sejajar, ada yang berlawanan. Tergantung tujuannya tadi.
Kalau melangkahnya menggunakan kaki yang berlawanan dengan tangan, maka ya gunakan pola langkah berlawanan seperti itu. Oke, sudah mengerti kan? Kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu terkait dengan serangan dan tangkisan. Untuk serangan bisa dibedakan jadi dua, yaitu serangan dengan lengan atau tangan, dan yang kedua adalah serangan dengan tungkai atau kaki. Ini untuk serangan satu tangan. Masuk pada tangkisan satu tangan. Kurang lebih seperti ini, itu tangkisan atas dengan satu tangan. Bisa kalian baca tersendiri deskripsi. Tangkisan bawah, masuk pada tangkisan dua tangan. Tangkisan atas dengan dua tangan. Nah, sekarang kita masuk pada serangan lengan. Serangan lengan ada siku, ada telapak tangan, ada tinju, ada dorong, sudut, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk serangan siku, ada siku depan, siku serong, siku belakang atas, dan siku bawah. Serangan tungkai, serangan kaki, dapat berupa tendangan depan, tendangan samping, dan lain sebagainya. Serangan lutut bisa berupa serangan lutut bawah, ataupun serangan lutut ke samping. Untuk lebih jelasnya, marilah kita saksikan video berikut ini. Teknik serangan dalam pencaksilat merupakan sikap membela diri dengan lengan atau kaki untuk mengenai sasaran pada tubuh lawan. Teknik serangan dalam pencaksilat ada dua, yaitu pukulan dan tendangan. Pukulan adalah teknik serangan menggunakan tangan, sedangkan tendangan adalah teknik serangan menggunakan kaki. Teknik pukulan. Berikut ini adalah teknik pukulan yang ada dalam pencaksilat. Di antaranya, pukulan lurus, pukulan bandul, pukulan melingkar, pukulan tegak, pukulan tebak, dan pukulan dorong. Yang pertama, pukulan lurus. Pukulan lurus atau pukulan depan adalah pukulan yang dilakukan menggunakan salah satu tangan yang mengepal dengan lintasan lurus ke depan. Sasaran pukulan lurus yaitu pada bagian dada lawan. Berikut ini adalah contoh pukulan lurus atau pukulan depan. Selanjutnya, pukulan bandul. Pukulan bandul adalah pukulan yang dilakukan dengan mengayunkan tangan dari arah bawah ke atas dalam posisi mengepal. Sasaran pukulan bandul adalah bagian ulu hati atau dagu lawan. Berikut ini adalah contoh pukulan bandul. Selanjutnya, pukulan melingkar. Pukulan melingkar adalah pukulan yang dilakukan dengan mengayunkan salah satu tangan dengan posisi mengepal dengan arah melingkar. Sasaran pukulan melingkar yaitu pada bagian pinggang sisi samping kanan atau kiri badan lawan. Berikut ini adalah contoh pukulan melingkar.
Selanjutnya, pukulan tegak. Pukulan tegak adalah pukulan yang dilakukan dengan mengayunkan salah satu tangan dengan perkenaan pada bagian punggung tangan yang mengepal. Sasaran pukulan tegak adalah pada bagian bahu atau sendi bahu lawan. Berikut ini adalah contoh pukulan tegak. Selanjutnya, pukulan tebak. Pukulan tebak adalah pukulan yang dilakukan dengan hentakan salah satu tangan kanan atau tangan kiri dengan posisi telapak tangan menghadap ke depan. Sasaran pukulan tebak yaitu pada bagian dada lawan. Berikut ini adalah contoh pukulan tebak. Selanjutnya, pukulan dorong. Pukulan dorong adalah pukulan yang dilakukan dengan mendorong kedua tangan dengan posisi kedua telapak tangan menghadap ke depan. Sasaran pukulan dorong adalah pada bagian dada lawan. Berikut ini adalah contoh pukulan dorong. Selanjutnya, teknik tendangan. Nah, berikut ini adalah beberapa teknik tendangan yang ada dalam pencaksilat. Di antaranya, tendangan lurus, tendangan samping, tendangan melingkar, dan tendangan T. Yang pertama, tendangan lurus. Tendangan lurus adalah tendangan yang dilakukan lurus ke depan dengan menggunakan ujung kaki yang mengarah ke ulu hati atau bagian perut lawan. Cara melakukan tendangan lurus yaitu gerakan diawali sikap kuda-kuda depan. Selanjutnya, angkat kaki belakang sejajar paha, kemudian tendangkan kaki ke depan. Perkenaan kaki pada bagian ulu hati atau perut lawan. Kedua tangan berada di depan dada sebagai penyeimbang. Berikut ini adalah contoh tendangan lurus atau tendangan depan. Selanjutnya, tendangan samping. Tendangan samping adalah tendangan yang dilakukan dengan posisi badan menyamping, sedangkan posisi kaki dalam lintasan setengah lingkaran. Perkenaan kaki pada saat menendang yaitu pada bagian punggung kaki. Cara melakukan tendangan samping yaitu gerakan diawali dengan sikap kuda-kuda depan. Kaki yang berada di belakang ditendangkan ke samping dengan perkenaan pada punggung kaki. Kedua tangan berada di depan dada sebagai penyeimbang. Berikut ini adalah contoh tendangan samping. Selanjutnya, tendangan melingkar.
Tendangan melingkar adalah tendangan yang dilakukan dengan memutar badan. Cara melakukan tendangan melingkar yaitu gerakan diawali dengan sikap kuda-kuda depan. Selanjutnya putar badan, kemudian tendangkan kaki yang berada di belakang. Perkenaan kaki pada saat menendang yaitu pada bagian telapak kaki. Posisi tangan menyeimbangkan gerak tendangan agar tubuh tidak terjatuh. Berikut ini adalah contoh tendangan melingkar. Selanjutnya tendangan T. Disebut tendangan T karena posisi tubuh pada saat menendang menyerupai huruf T. Tendangan T merupakan tendangan samping yang dilakukan dengan melakukan entakan pada telapak kaki. Cara melakukan tendangan T yaitu gerakan diawali dengan sikap kuda-kuda depan. Kaki belakang ditendangkan dari samping ke depan dengan hentakan telapak kaki. Kedua tangan berada di depan dada sebagai penyeimbang. Berikut ini adalah contoh tendangan T. Teknik tangkisan yaitu gerak belaan dengan cara menahan serangan lawan menggunakan satu atau dua tangan, kemudian membelokkan serangan lawan. Teknik tangkisan dalam pencaksilat ada 4, yaitu tangkisan dalam, tangkisan luar, tangkisan atas, dan tangkisan bawah. Yang pertama, tangkisan dalam. Teknik tangkisan dalam dilakukan untuk menahan serangan yang berasal dari depan. Cara melakukan tangkisan dalam yaitu gerakan diawali dari posisi kuda-kuda tengah. Kedua tangan mengepal di pinggang. Kemudian tarik salah satu tangan dari depan luar ke dalam sehingga posisi tangan sejajar dengan bahu. Pandangan ke depan. Berikut ini adalah contoh tangkisan dalam. Berikut ini adalah contoh teknik tangkisan dalam pada saat melakukan belaan. Selanjutnya, tangkisan luar. Tangkisan luar dilakukan untuk menahan serangan yang berasal dari sisi kanan atau kiri tubuh. Cara melakukan tangkisan luar yaitu gerakan diawali dari posisi kuda-kuda tengah. Kedua tangan mengepal di pinggang. Kemudian tarik salah satu tangan dari dalam keluar sehingga posisi tangan sejajar dengan bahu. Pandangan ke depan. Berikut ini adalah contoh tangkisan luar. Berikut ini adalah contoh tangkisan luar pada saat melakukan belaan. Selanjutnya, tangkisan atas. Tangkisan atas dilakukan untuk menangkis serangan lawan yang berasal dari atas dengan menggerakkan lengan dari bawah ke atas. Cara melakukan tangkisan atas yaitu gerakan diawali dari posisi kuda-kuda tengah. Kedua tangan mengepal di pinggang. Kemudian langkahkan salah satu kaki ke belakang.
Tarik salah satu tangan dari bawah ke atas sehingga melindungi kepala dari serangan. Tekuk kaki belakang dan badan condong ke belakang. Pandangan ke arah depan atau lawan. Berikut ini adalah contoh tangkisan atas. Berikut ini adalah contoh tangkisan atas pada saat melakukan belaan. Selanjutnya, tangkisan bawah. Tangkisan bawah digunakan untuk menahan serangan dari lawan yang berasal dari samping dan mengarah pada bagian bawah tubuh. Cara melakukan tangkisan bawah yaitu gerakan diawali dari posisi kuda-kuda tengah. Kedua tangan mengepal di pinggang. Kemudian pindahkan posisi kaki menjadi kuda-kuda samping. Tarik salah satu tangan ke arah samping di mana serangan akan datang. Pandangan ke arah serangan atau ke arah lawan. Berikut ini adalah contoh tangkisan bawah. Berikut ini adalah contoh tangkisan bawah pada saat melakukan belaan. Nah, kurang lebih itu materi penjas orgas pada pertemuan pertama ini. Kita akan masuk pada pertemuan berikutnya, yaitu penilaian aspek keterampilan dan juga penilaian aspek pengetahuan. Dari Pak Arif, kurang lebihnya mohon maaf. Pak Arif akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.